teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Khairi Sinaga dengan NIM 42331311065. Saya Deku Mawasari dengan NIM 42311311034. Nah, di sini kami akan menjelaskan sebuah materi mengenai jenis-jenis pendeteksi radiasi beserta mekanismenya dan juga teknik-teknik radioanalisis. Selamat menonton. Tahukah kalian apa sih radioanalisis itu? Radioanalisis adalah aplikasi peristiwa-peristiwa radioaktivitas dalam kimia analitik yang digunakan untuk menganalisis sampel yang berasal dari lingkungan. Jenis-jenis detektor radiasi beserta mekanisme kerjanya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, detektor Geiger-Müller. Detektor ini bekerja dengan cara mendeteksi radiasi ionisasi yang terjadi ketika partikel radiasi mengenai medium penyerap. Detektor ini menggunakan prinsip bahwa radiasi ionisasi menghasilkan ion-ion yang dapat diukur. Mekanisme kerjanya melibatkan penggunaan gas yang dapat diionisasi seperti argon atau neon yang ditempatkan dalam tabung. Ketika radiasi mengenai gas, ion-ion yang terbentuk dapat diukur menggunakan elektroda yang terletak di dalam tabung. Detektor ini sangat efektif dalam mendeteksi radiasi ionisasi seperti radiasi alfa, beta, dan gamma. Kedua, detektor sintilasi. Detektor sintilasi bekerja dengan cara mengubah radiasi menjadi cahaya yang dapat diukur. Mekanisme kerjanya melibatkan penggunaan material sintilasi yang dapat menghasilkan cahaya ketika radiasi mengenai material tersebut. Contoh material sintilasi adalah fosfor yang digunakan dalam detektor sintilasi. Ketika radiasi mengenai fosfor, energi radiasi diubah menjadi cahaya yang dapat diukur menggunakan sensor cahaya. Yang ketiga ada detektor fotovoltaik. Detektor fotovoltaik bekerja dengan cara mengubah radiasi menjadi energi listrik yang dapat diukur. Mekanisme kerjanya melibatkan penggunaan material fotovoltaik yang dapat menghasilkan arus listrik ketika radiasi mengenai material tersebut. Contoh material fotovoltaik adalah silikon yang digunakan dalam panel surya. Ketika radiasi mengenai silikon, energi radiasi diubah menjadi energi listrik yang dapat diukur menggunakan meteran arus listrik. Yang keempat ada detektor skintilator. Detektor skintilator bekerja dengan cara mengubah radiasi menjadi cahaya yang dapat diukur. Mekanisme kerjanya melibatkan penggunaan material skintilator yang dapat menghasilkan cahaya ketika radiasi mengenai material tersebut. Contoh material skintilator adalah cerium yang digunakan dalam detektor skintilator. Ketika radiasi mengenai cerium, energi radiasi diubah menjadi cahaya yang dapat diukur menggunakan sensor cahaya. Yang kelima ada detektor neutron. Detektor neutron bekerja dengan cara mendeteksi neutron yang terjadi ketika radiasi neutron mengenai medium penyerap. Mekanisme bekerjanya melibatkan penggunaan material yang dapat menghasilkan ion-ion ketika neutron mengenai material tersebut. Contoh material yang digunakan dalam helium-3 yang digunakan dalam detektor neutron. Ketika neutron mengenai helium-3, ion-ion yang terbentuk dapat diukur menggunakan elektroda yang terletak di dalam detektor. Selanjutnya, teknik-teknik radioanalisis. Teknik radioanalisis terdiri dari dua jenis, yaitu teknik radioanalisis dan teknik porunut. Yang pertama, teknik radioanalisis melibatkan penggunaan isotop radioaktif untuk menganalisis sampel. Salah satu contoh teknik radioanalisis adalah analisis aktivasi yang menggunakan neutron untuk mengaktifkan isotop dalam sampel. Teknik ini
digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Yang kedua ada teknik perunut atau tracer technique. Teknik perunut menggunakan isotop radioaktif sebagai tracer untuk mengikuti perjalanan nasib suatu senyawa kimia bertanda radioaktif termasuk metabolit. Teknik ini digunakan untuk memahami proses kimia dan biologi yang terjadi dalam sistem biologis. Yang ketiga ada analisis aktivasi neutron. Analisis aktivasi neutron adalah salah satu metode radioanalisis yang digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Metode ini melibatkan penggunaan neutron untuk mengaktifkan isotop dalam sampel yang kemudian diukur menggunakan detektor radiasi. Yang keempat ada spektrometri fluoresensi sinar X. Spektrometri fluoresensi sinar X adalah metode radioanalisis lain yang digunakan untuk mengarahkan konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Metode ini melibatkan penggunaan sinar X untuk mengaktifkan isotop dalam sampel yang kemudian diukur menggunakan detektor radiasi.